saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pertama, saya akan bawakan respon. Di sini saya punya 3 poin sanggahan. Pertama, di sini lawan menyatakan bahwa di sisi kami, BG nantinya harus bekerja di tempat yang menyiksa buruh dan melanggar HAM. Di sini lawan menyatakan ini berkali-kali pada pidatonya, namun ini salah karena pertama, negasi. Di Infoslab tertera jelas bahwa yang terjadi di dalam rumah produksi internasional itu hanya sebatas tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Artinya ini nggak relevan sama sekali dan nggak bisa dibawakan sebagai dasar argumen dalam debat. Lalu di sini kami bisa melakukan flip dengan menyatakan bahwa di tempat BG bekerja itu nggak akan ada tindakan kriminal yang terjadi. Dan oleh karena itu, di sisi kami ada lebih banyak keuntungan yang bisa diraih oleh BG. Seperti salah satunya yaitu karirnya bisa naik dan karena dia bekerja di rumah produksi internasional yang jelas secara hierarki lebih tinggi daripada rumah produksi lokal. Dan sekarang artinya lawan tuh nggak bisa memberikan dampak buruk bagi sisi kami karena ya nggak relevan yang dibawakan lawan tadi. Oleh karena itu sisi kami sudah unggul dari awal. Yang kedua, di sini lawan juga menyatakan bahwa jika pada akhirnya BG ikut rumah produksi X yang tertuduh melanggar HAM itu, maka uangnya akan habis, justru akan habis duluan untuk BG itu berobat ke psikolog dan ke dokter untuk karena dia stres karena merasa tereksploitasi. Namun ini salah karena pertama negasinya, seperti yang sudah kami sampaikan berulang kali tadi, di sini isu pelanggaran HAM dan kemanusiaan itu masih sebatas tuduhan dan nggak bisa dibenarkan dan dijadikan alasan untuk BG tidak bekerja di rumah produksi X. Dan artinya seluruh kasus yang dibawakan oleh Pro itu nggak relevan sama sekali di dalam debat ini dan harus dihilangkan sejauh mungkin. Lalu di sini kami bisa melakukan flip yang artinya di sisi kami BG akan bekerja di rumah produksi X itu dan akan mendapat untung lebih dan akhirnya ya uang hasil keuntungan tersebut dapat dia gunakan untuk melakukan tindakan yang mendukung kemanusiaan. Kenapa? Karena pertama jelas uangnya pasti banyak karena ini rumah produksi internasional yang pasti menawarkan gaji yang sangat banyak, dan kedua dia di sini dijelaskan adalah orang yang sangat-sangat vokal terhadap hal-hal seperti isu kemanusiaan dan isu HAM. Jadi dia mungkin akan melakukan hal dengan uangnya, dia akan melakukan hal seperti menyelamatkan negaranya atau mungkin menyelamatkan kampung halamannya dengan uang yang ia punya. Lalu kita akan masuk ke sanggahan ketiga saya di sini, yaitu lawan di sini juga mengatakan bahwa perubahan dari dalam itu juga nggak relevan karena di sini BG dibungkam. Namun menurut kami ini justru salah besar. Kenapa? Pertama, negasi. Di sini sudah kami sampaikan berulang kali bahwa rumah produksinya itu baru dituduh terikat oleh HAM. Artinya apa? Ini nggak relevan sama sekali di kasus ini karena ini nggak bisa dibuktikan secara hukum bahwa rumah produksi ini melakukan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Di sini justru kami bisa melakukan flip dengan mengatakan bahwa karena di sini statusnya rumah produksi yang tertuduh melanggar HAM, mereka atau rumah produksinya itu justru bisa merekrut orang-orang seperti BG yang justru vokal tentang kasus ini. Untuk apa? Untuk membantu menyuarakan klarifikasi terkait isu ini, agar setidaknya audiens dari negara-negara BG misalnya tahu bahwa rumah produksi ini bersih dari isu-isu HAM. Dan mungkin dunia juga tahu bahwa ada tokoh-tokoh vokal tentang HAM yang bakal menyuarakan kebenaran dari dalam rumah produksi tersebut, dalam artian mungkin orang bule-bule itu bisa tahu bahwa bahkan rumah produksi X ini yang tertuduh ini mereka mau merekrut orang-orang kayak BG yang sudah sangat ahli dalam konteks-konteks seperti ini, HAM dan lain sebagainya, dan bahkan BG di sini menyatakan bahwa rumah produksi itu nggak tertuduh. Artinya ini BG ini bisa dijadikan acuan dan akhirnya nama rumah produksi ini pun bersih. Ini semua bisa terjadi karena BG itu nggak dibungkam dari awal, karena untuk apa perusahaan mau membungkam BG jika nggak disembunyikan dari perusahaan tersebut, karena hal-hal isu kemanusiaan itu nggak bisa terbukti di sini karena itu hanya sebatas tuduhan. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu argumen. Judulnya di sini BG akan klarifikasi sebelum bergabung ke dalam perusahaannya. Di sini pertama isunya, di sini masalahnya BG yang akan dari kecil tinggal di daerah yang dari keluarga yang kurang mampu akhirnya sukses. Dengan salah satu aspek kesuksesannya adalah karena dia dipandang sebagai sosok yang vokal terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Inilah isunya. Seseorang yang anti penggunaan pelanggaran hak asasi manusia ikut dengan instansi yang terduga terlibat hal tersebut. Tapi di sini kami sebagai tim kontra menentang mosi ini karena alasannya yaitu jelas karena tadi perusahaan ini nggak secara hukum terbukti dan artinya ini nggak bisa relevan sama sekali untuk dibawakan di debat ini. Kita masuk ke poin kedua dari argumen saya, yaitu alasan perubahan. Di sini resisnya, kami sebagai tim kontra ingin membuktikan bahwa BG di sini akan tetap bisa menjaga nama baik. Karena apa? Karena rumah produksinya itu hanya sebatas tertuduh untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan kemanusiaan. Lalu aktornya yang berubah di sini adalah BG, di mana dia akan bergabung ke dalam rumah produksinya demi kebaikan karirnya sendiri. Lalu alasan strukturalnya, pertama, BG di sini tuh vokal tentang isu kemanusiaan dan dia akan klarifikasi dahulu sebelum bergabung ke dalam rumah produksi yang tertuduh ini. Dan yang kedua, jelas karena sebagai aktor dia jelas ingin kenaikan karir di mana salah satu sarananya adalah dengan dia bergabung ke dalam
rumah produksi internasional yang sangat terkenal, dan dijelaskan juga dalam info slide bahwa ini adalah jadi cara untuk BG bisa menaikkan karirnya secara drastis ya. Di sini perubahan apa yang akan terjadi? Di sini pada akhirnya BG itu akan bergabung. Namun sebelum bergabung ke rumah produksi X yang tertuduh ini, dia jelas akan memberikan klarifikasi terkait isu di rumah produksinya ke publik. Mungkin dalam bentuk X, atau misalnya dia nge-tweet di X, atau misalnya dia dalam wawancara dia menyatakan bahwa dia BG, orang yang sangat vokal terhadap isu kemanusiaan, tuh bergabung ke tempat yang tertuduh. Artinya tertuduh isu kemanusiaan, artinya tempat ini tuh nggak bisa dibilang untuk terlibat isu kemanusiaan, karena bahkan orang kayak BG mau bergabung, dan artinya isu kemanusiaan ini nggak relevan dalam perusahaan ini dan bisa dibuang jauh-jauh, dan akhirnya nama perusahaan ini jadi baik, dan akhirnya di sini pekerjaan BG lancar, dan akhirnya perusahaannya itu bisa namanya jadi baik karena BG bergabung dalamnya. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu dampaknya. Pada akhirnya di sini ini berdampak ke penggemar BG yang makin respect pada BG, karena dia bahkan memberanikan diri untuk vokal bahkan di rumah produksi internasional, yang membuat namanya baik dan pekerjaan lancar dalam rumah produksi tersebut. Sedangkan di sisi lawan, mungkin penggemar yang benar-benar intens dan mengikuti isu kemanusiaan malah kecewa, karena mungkin mereka tahu BG itu punya kesempatan untuk bisa memperbaiki nama dari perusahaan tersebut, tapi dia malah menolak karena ya dia takut mengambil risiko. Dan akhirnya di sini BG, di sisi lawan BG akan rugi. Di sini penimbangan yang kami gunakan yaitu adalah bagaimana kasus kami ini bersifat parsyarat terhadap keuntungan lainnya, di mana di sini keuntungannya seperti nama BG naik di mata fansnya karena vokal tentang isu kemanusiaan di rumah produksinya, dan karirnya naik karena dia menerima tawaran dari rumah produksi internasional. Itu hanya bisa terjadi di sisi kami, karena di sisi kami lah BG itu mau menerima tawarannya. Sedangkan di sisi lawan ini nggak terjadi karena ya BG itu nggak mau menerima tawarannya, dan lebih memilih untuk bermain di area lokal aja atau di dalam negara. Sekian dari saya, bangga telah menjadi oposisi.